Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di kuliah singkat leadership pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mulai akhir atau menjelang awal-awal Februari ini, saya akan mulai rutin sharing, baik itu di YouTube, di Instagram, dan di LinkedIn, menyampaikan kembali hasil trends gitu ya, atau report, atau survei, atau research ya terkait dengan leadership. Nggak panjang-panjang, mungkin 10-15 menit aja. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing temuan atau insight dari yang namanya, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini adalah research atau Global Talent Trends dari Mercer. Judulnya adalah The Rise of the Relatable Organization. Nah, dia mensurvei bagaimana sih narasi tentang talenta dalam dunia kerja sekarang, bagaimana pemimpin harus memperlakukan talenta dalam organisasi dan perusahaan. Nggak panjang-panjang, saya akan menyampaikan summary-nya saja, tapi kalau teman-teman mau baca report ini, nanti tinggal message atau DM saya, ntar saya akan send filenya gitu ya, atau linknya. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah, kalau bisa lihat di sini, saya akan zoom. Mudah-mudahan bisa di zoom, harusnya bisa nih di sini. Oke, bisa ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah top HR priorities di tahun 2023 ini. Means fungsi pemimpin dalam perusahaan korporasi itu tentunya harus selalu berkoordinasi dengan bagian pengembangan talenta dalam perusahaan, dalam hal ini adalah HR. Nah, ini yang perlu menjadi concern dari para pemimpin dan HR di tahun ini. Yang pertama adalah improving the employees experience for the key retention population, ya, dalam artian bagaimana memberikan ruang untuk karyawan untuk terus berkembang dan belajar. Nah, yang kedua adalah improving workforce planning to better inform by build borrow strategies, ya. Ini fungsi HR di perusahaan sekarang adalah gimana caranya terus-menerus bisa bikin skema pengembangan talenta yang terorganisir, ya, yang terintegrasi dengan baik, agar bisa match dengan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga tentunya adalah mendesain talent process around skill, ya, seperti biasa bagaimana memapping talenta-talenta, apakah talenta yang existing itu sudah relevan dengan apa yang dibutuhkan industri gitu ya, dan kira-kira kompetensi apa yang harus di upskilling, di reskilling gitu ya, yang harus di relearn dan dikembangkan lagi. Nah, yang keempat tentu saja rethinking about compensation philosophy, berpikir bagaimana memikirkan remunerasi atau strategi kompensasi kepada karyawan, karena tentunya zaman berubah, kebutuhan berubah, perlu adanya namanya memikirkan kembali ya filosofi terkait dengan mekanisme kompensasi. Yang kelima adalah nyambung sedikit dengan nomor 4, berkaitan dengan bagaimana kemampuan pemimpin dalam hal ini melalui HR bisa mengimprove kajian-kajian yang berkaitan dengan strategi rewards untuk karyawan gitu ya. Nomor 6, investing in workforce upskilling and reskilling, tadi sudah disampaikan, kurang lebih nyambung sama yang di atas. Harus mau invest capital ya untuk pengembangan individu yang ada di dalam perusahaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa individu adalah makhluk yang bertumbuh dan berkembang. Kalau perusahaan ingin bertumbuh dan berkembang, maka orang-orang di dalamnya harus punya yang namanya kapasitas untuk terus belajar dan berkembang. Dan dalam hal ini, perusahaan wajib menginvestasikan capitalnya untuk karyawannya bisa terus upskilling dan reskilling, ya, apapun itu. Nomor 7, delivering in total well-being, ini juga masih perlu perhatian khusus dari pemimpin dan HR, bagaimana memperhatikan aspek work-life balance, work-life integration dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya dengan SDM yang ada. Nah, 8 berkaitan dengan redesigning work to improve agility, ya. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan poin 8 ini adalah gimana caranya perusahaan itu bisa meng-create satu mekanisme lagi yang mana semua karyawannya mulai dari pemimpin sampai yang level paling bawah punya sikap untuk mudah beradaptasi dengan perubahan, ya, terus menerus tidak dalam zona nyaman, meng-create
playground yang tidak terlalu lama orang tuh ada di dalam zona nyaman. Jadi bisa berpindah-pindah, berganti peran dan belajar tentunya. Dan nomor 9, reimagining, reimage our employer brand, memikirkan ulang ya bagaimana peran yang namanya karyawan itu bagian penting dari agent dari suatu korporasi. Nomor 10, ensuring diverse workforce group are heard and included. Nah, ini balik lagi, tim yang baik adalah tim yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Nah, jadi ini juga pasti udah tahu lah ya teman-teman HR, ini hanya diingatkan kembali dengan adanya temuan dari Mercer ini. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan, ini saya next ya teman-teman ya. Saya next dulu. Nah, kalau temuan selanjutnya adalah, nah ini juga menarik. Lalu kalau dilihat di sini, kita lihat ya. Nah, Oke, mudah-mudahan sudah terlihat di sini sekarang. Oke. Nah, what helps employees thrive around the world? Hal-hal apa yang membuat karyawan itu perform, berkembang, dan bisa kasih yang terbaik untuk perusahaannya? Yang pertama ini adalah top 10 response worldwide ya, diambil respondennya dari hampir seluruh dunia di berbagai benua. Yang pertama adalah ketika dia dihargai, feeling value for my contribution, dihargai ketika memberikan kontribusi untuk organisasi. Pekerjaan yang memenuhi apa yang dia inginkan dalam pekerjaannya, dalam artian antara skill dan yang dikerjakan itu match gitu ya. Work that fulfills me ya. Having fun at work ya, tentunya ini bagian dari terbentuknya corporate culture yang bagus, maka karyawan akan merasa senang dalam bekerja. Nomor 4 itu yang bikin karyawan itu bisa benar-benar perform katanya ketika karyawan itu punya sense of belonging yang tinggi. Jadi udah dipikirkan lagi belum nih oleh para pemimpin dan HR ya, gimana caranya supaya karyawannya bisa punya sense of belonging lebih baik lagi. Dan nomor 5 yang bikin perform ketika ada manajer atau sosok mentor atau mungkin sosok coach yang memberikan feedback ya, masukan, saran terkait dengan performa kerjanya. Nomor 7 tentunya dikasih ruang untuk belajar, opportunities to learn new skills of course. 8 ability to integrate life and work. Nah, di sini perlu ada yang namanya keseimbangan dalam pekerjaan. Kayaknya work life balance sudah tidak terlalu efektif saat ini, lebih ke work life integration. Dan yang nomor 9 ini menarik, ketika kapan orang itu perform well ketika dia bekerja di mana values yang dia punya itu match dengan values organisasi, di mana organisasi itu punya purpose, punya tujuan, misalkan terkait dengan kajian planet and people-nya ya, not just profit yang tadi saya pernah sebutkan di video sebelumnya. Ya, jadi organisasi yang punya tujuan, punya mission yang jelas itu membuat anggota perusahaannya atau karyawannya itu perform. Nah, yang terakhir adalah karyawan bisa perform dengan baik ketika pemimpinnya memberikan arahan yang clear, yang jelas, mengkomunikasikan visi misinya secara berkala, dan ini penting untuk diketahui oleh leaders di awal tahun 2023 ini ya. Feeling valued for my contribution, works that fulfills me, having fun at work, sense of belonging, manager who advocates for me, empowered to make decision, opportunities to learn new skills, ability to integrate life and work, organizational purpose I am proud of, dan yang terakhir adalah leaders who set a clear directions. Nah, sedikit lagi dari temuan dari trends ini. Detailnya ada banyak, ada lebih dari 88 halaman. Ini saya hanya menyampaikan yang awal-awal ya, summarize-nya aja. Nah, terakhir dari saya di slide yang ini. Ya, di sini statement-nya adalah apa yang membuat dalam artian efek pandemi itu apa sih dalam ruang lingkup pekerjaan ya. Pandemi itu membawa kebaruan apa ya, perubahan apa yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 ya. What a difference a pandemic makes, changes brought on by COVID-19 ya. Di sini kalau dilihat teman-teman, rata-rata ya banyak para pemimpin di level C-suite atau CEOs ya. Yang pertama saya akan sampaikan secara singkat aja. Yang pertama adalah di sini
Oke, teman-teman bisa lihat ya. The fundamental shift in our business required a complete reset around work. The workforce and the workplace means cara bekerja, cara berinteraksi, operational business, model bisnis itu beradaptasi. Oke, nah yang selanjutnya adalah our business can rise above on forcing challenge. Ya, sebenarnya di tengah-tengah narasi pesimis ya, di tengah-tengah tantangan yang ada sebenarnya selalu ada batu lompatan untuk maju ya, untuk merubah menjadi momentum justru perusahaan untuk maju ya. Nomor 3, to compete we need to be more digital than we are today. Sadar, para pemimpin sudah sadar bahwa hadirnya platform teknologi digital itu excel ya performs dari organisasi atau perusahaan. Nah, nomor 4, our investment in employee health and well-being has delivered a measurable return. Again, di sini harus lebih peka ya perusahaan sekarang terkait dengan well-being dan health dari para karyawannya. Dan yang terakhir adalah knowing what skills we have in our workforce improves our agility. Jadi tahu mana yang perlu ditingkatkan, keterampilan apa yang harus diasah lagi, keterampilan apa yang sudah tidak relevan, skills apa yang memang kira-kira untuk bisa diperkuat lagi. Nah, ini poin penting untuk para HR leaders sekarang. So I think that's a very short and short and brief findings ya dari trends yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu tadi dari yang namanya Merchant Rise of the Relatable Organization Global Talent Trends 2022-2023. Untuk para leaders di luar sana terus belajar, terus membuka hati, membuka pikiran bahwa dunia ini perlu yang namanya adaptasi yang memang tidak ada habisnya ya. Jadi belajar itu mutlak, kompetitif boleh asal tetap kolaboratif ya dan tetap open. Good luck, tetap berproses lebih baik dan sehat selalu. Sampai ketemu di video Leadership Trends berikutnya.